Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini tanggal 21 Desember 2024. Itu artinya siswa-siswa saat ini sedang menerima rapor. Teman-teman, saya berani menjamin bahwasannya nilai anak didik kita, anak-anak kalian tidak ada yang merah. Saya tidak hanya sebatas menjamin, bahkan berani bertaruh itu tidak ada yang merah. Dan jika ada yang merah, mohon dikomentari. Saya akan menyampaikan rasa takjub kepada sekolah itu. Kenapa tidak ada angka merah lagi belakangan ini? Kalau angka merah 10 tahun yang lampau, apalagi 20 tahun yang lampau, itu adalah hal yang wajar. Saya akan menempelkan salah satu rapor saya nanti di situ. Saya waktu SMP di tahun 2000-an, di mana rata-rata nilai saya adalah 5,83. Hanya satu angka 8. Hanya satu angka 8. Selebihnya di bawah angka 8. Kalau rapor siswa hari ini, saya yakin hampir tidak ada angka 8. Dan jika pun ada angka 8, barangkali itu adalah 85 ke atas. Barangkali itu 85 ke atas. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah memang kualitas pembelajaran kita jauh lebih baik atau membaik dibandingkan 10 apalagi 20 tahun yang lampau? Apakah semakin membaik? Itu bisa diperdebatkan. Tapi saya mempunyai kecurigaan bahwasanya tidak ada perbaikan sama sekali. Bisa dibuktikan dengan hasil skor PISA yang tetap begitu-begitu saja. Artinya walaupun nilai itu meningkat, tetapi tidak ada cermin yang baik di sana. Itu hanya angka yang meningkat, nilai tidak meningkat. Saya tidak sedang mengada-ada, mungkin teman-teman juga bisa menggoogling nanti. Dalam hasil penelitian Human Capital Index disebutkan begini: 12,4 tahun belajar, tetapi itu setara kemampuannya dengan 7,8 tahun belajar. Artinya 12 tahun dia belajar, tapi kemampuannya setara dengan 7 tahun belajar. Ada defisitnya 5 tahun. Ada defisitnya 5 tahun. Hal yang sama juga ada dalam penelitian Amanda Betty DKK, nanti juga akan saya tempelkan di situ, di mana disebutkan begini: pada tahun 2014 yang lalu, kemampuan berhitung, kemampuan matematika kelas 7 SMP itu setara dengan kemampuan berhitung kelas 5 SD di tahun 2000. Setara. Jadi bisa diartikan begini, jangan-jangan siswa SMP saat ini adalah siswa SD. Jangan-jangan kemampuan siswa SMP saat ini setara dengan kemampuan SD 10 apalagi 20 tahun yang lampau. Jangan-jangan begitu. Memang angkanya semakin meningkat, semakin baik, tetapi angka itu sama sekali adalah hanya sebatas angka. Dia tidak bernilai dan tidak mencerminkan apa-apa. Tidak mencerminkan apa-apa. Kenapa sebenarnya negara kita, kenapa sebenarnya sekolah kita, kenapa sebenarnya pendidikan kita alergi memberikan angka merah? Atau kenapa sekolah kita begitu rakus saat ini untuk memberikan nilai kepada siswa, padahal nilai itu sama sekali tidak bernilai? Kenapa? Saya pikir inilah yang salah dalam sistem pendidikan kita. Menurut saya, hal itu dimulai ketika ada jalur undangan melalui nilai rapor. Ada jalur undangan melalui nilai rapor. Akhirnya sekolah per sekolah berlomba-lomba untuk menyulap rapor, membuat nilai yang semakin baik. Semata tujuannya adalah baik. Tujuannya baik supaya anak itu diterima di PTN. Dan semakin kesini nilai rapor itu makin banyak fungsinya. Itu juga menjadi syarat utama untuk diterima melalui jalur prestasi rapor untuk naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke PTN. Maka guru semakin rakus memberikan nilainya. Saya akui saya sangat rakus memberikan nilai. Karena begini prinsipnya. Pernah suatu saat sekolah saya yang secara demografi adalah lebih baik dari sekolah X, tetapi karena nilai kami rendah, maka siswa kami tidak diterima, siswa mereka diterima. Padahal kami berkeyakinan dan sangat positif pikiran kami bahwasanya siswa kami jauh lebih baik dari mereka. Itu dibandingkan prestasi antara dua sekolah itu. Nah, kami pun bertobat. Untuk apa kami jujur jika kejujuran itu pada akhirnya adalah membenamkan prestasi siswa kami, membenamkan masa depan anak didik kami? Untuk apa kami jujur? Karena ternyata kejujuran itu tidak menyelamatkan pendidikannya. Menyelamatkan hidupnya barangkali oke, tapi tidak menyelamatkan
tidak menggaransi zaman ya misalnya kan, tidak menggaransi, tidak menyelamatkan nasib pendidikan anak itu di masa depan. Itulah sebabnya saat ini guru-guru begitu rakus, begitu buas memberikan nilai. Karena untuk apa? Jujur, kalau itu pada akhirnya adalah justru merugikan anak didik itu sendiri. Teman-teman, barangkali kita harus berpikir ulang tentang seleksi nilai rapor ini. Barangkali dan harus berpikir ulang. Untuk apa kita membungkus sesuatu dengan nilai yang sangat bagus, tetapi isinya aja tidak ada isinya. Ibaratnya begini, kita membungkus kotoran dengan bungkus yang baik. Itulah yang kita lakukan hari ini. Seakan-akan pendidikan kita semakin baik, kualitasnya semakin baik, tetapi fakta berbicara hasil PISA dari pertama sekali kita ikut, khusus untuk literasi, justru makin rendah. Saya nanti akan bikin di situ. Kalau nggak salah 770-an hasil PISA pertama kali di khusus untuk literasi, tetapi belakangan yang terakhir justru 750-an.